وكف المصطفى كالورد هادي وعطر يبقى فالسدى يادي أسلموا على يديه على نور رسول الله على نور رسول الله على نور رسول الله
شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي إني عابد الله إبلي ثقيل الله إني عابد إبلي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب الدري أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي وصلي دوما الله على نبينا الله وصلي دوما على نبينا ضح المماتة فهل جمالي ضح المماتة فهل جمالي يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي
Alhamdulillah, ini malam pertama Az-Zahir dan saya berjumpa dengan masyarakat Kabupaten Wonosobo setelah libur berapa bulan namanya, terutama libur di bulan suci Ramadan kemarin. Memang kita nggak pernah ada jadwal pengajian atau sholawatan di luar Kanzus Sholawat Pekalongan, karena setiap bulan suci Ramadan Sutoyo, murid-murid Maulana Habib Lutfi biasanya dari Pondok Sidogiri, Pondok Lirboyo, Pondok Ploso, dan pondok-pondok yang lain itu semuanya datang ke Pekalongan selama sebulan ngaji langsung dengan beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Nah, malam hari ini untuk pertama kalinya di pembukaan bulan Syawal bertemu dengan para pecinta Rasulullah, khususnya masyarakat Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Mudal, Kecamatan Mojo Tengah. Mudah-mudahan awal ini dibuka dengan majelis sholawat. Awal permulaan ini kita berjumpa di dalam majelisnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mulai dari malam ini sampai seterusnya, mudah-mudahan setiap perjumpaan kita, setiap kita bertemu, setiap kita duduk bersama, mudah-mudahan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan dari segala macam fitnah dunia, diselamatkan dari berbagai macam bala dan bencana, diselamatkan dari berbagai macam musibah, mudah-mudahan diselamatkan dari segala sesuatu apapun yang merugikan umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ini dengan wasilah sholawat, dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, semuanya itu insya Allah akan mudah terwujud berkat dorongan sholawat dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena biasanya tiang-tiang niku sergap ibadah tenggulan suci Ramadan, begitu lepas dari bulan suci Ramadan, koyo-koyo wong lepas dari kerangkeng penjara. Apa sebetulnya? Kayak ada orang itu langsung overacting. Bulan suci Ramadan, puasa ya puasa, ngaji ya sergap, ibadah ya sergap. Tapi begitu keluar dari bulan suci Ramadan, kebiasaan yang ada di bulan suci Ramadan 100% langsung ditinggal. Saya nabobatan? Saya nabobatan kata itu? Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah tempat kita menempa, tempat kita belajar, tempat panjenengan kali pulau belajar tagarruf ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjadi manusia yang sesungguhnya sebagaimana kodrati menungso diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan menungso kodrati niku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, tidak terkecuali aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk memperbanyak ibadah kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci kemarin, selama bulan suci Ramadan, khususan umat kanjeng Nabi diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan apa? Kita diberikan kebebasan beribadah tanpa ada gangguan dari syaitan. Tanpa ada gangguan dari syaitan. Jadi kan tanpa ngertos nek bulan suci Ramadan, dawuhe para ulama, dawuhe para yai, dawuhe para alim niku bahwa setan lagi dikerangkeng oleh Gusti Allah. Setan diliburkan untuk menggoda manusia. Prei tanggal abang setan. Nggih. Jadi ana sing tanggal abang dudu menungso tok. Setan niku juga wonten tanggal abang. Kapan tanggal merahnya setan? Mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Itu setan prei tidak bekerja. Dia diliburkan, diistirahatkan di rumahnya. Wes saiki libur sih ben umat kanjeng Nabi, dia biar sibuk memperbanyak pahala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaan ini ngoten, Beb, setan sudah banyak diliburkan. Setan katanya tidak boleh mengganggu manusia. Kenapa di bulan Ramadan masih banyak rumah makan sikil? Warung-warung sikil kok akeh? Apa warung sikil? Warung sikil wong sing mangan ora ketok awake, sing ketok sikile. Ya benar, warungnya ditutup rapat, tekan dhuwur, sikile ketok tetep. Jumati solikin. Ya. Kawane hakim
Luki, Alfi, jadi kita sikil kabeh. Ngono sapa kathah ngeten mboten? Kathah nggih? Alhamdulillah. Masyarakat Wonosobo saya sedaya esek diparingi nafsu mangan. Nek pun warung-warung boten payu niku Wonosobo bahaya. Berarti masyarakat Wonosobo wis dadi wong sufi kabeh. Ora doyan sego kabeh. Masyaallah. Nek warung-warung urang Ramadan awan-awan payu kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah, hitung-hitung bantu ekonomi saudara-saudara kita ya. Pertanyaannya kenapa kok masih ada banyak orang-orang yang tidak puasa padahal bulan suci Ramadan setan sudah diliburkan oleh Allah? Jawabannya ngeten. Nek jawaban kula gampang. Jenengan tak kasih tahu bahwa setan itu saja nih. Setan itu sebenarnya tidak menyuruh jenengan maksiat. Saya suni. Setan itu sebenarnya nggak nyuruh jenengan bermaksiat. Setan itu tugasnya hanya tim sukses untuk bermaksiat. Apa tugasnya setan? Tim sukses. Tim suksesnya siapa? Tim suksesnya nafsu kita masing-masing. Jadi sajane yang ingin bermaksiat itu nafsu kita. Makanya dawai Kanjeng Nabi, dulu Nabi Muhammad ketika perang dari perang Badar, pulang dari perang Badar, niku patah sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang meninggal menjadi syuhada, menjadi orang yang meninggal di dalam peperangan membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit, jumlahnya banyak. Tapi begitu pulang dari perang Badar, Kanjeng Nabi dawuh ngeten tengah jengih sahabat-sahabat sedaya, alhamdulillah kita baru saja pulang dari peperangan kecil. Kita sekarang baru pulang dari peperangan kecil. Sahabat matur ngeten, ya Rasulullah, peperangan kecil bagaimana? Ini banyak saudara-saudara kita yang menjadi syuhada, yang meninggal syahid, meninggal di dunia di peperangan. Jenengan mature perang kecil. Kata Rasulullah, oh iki perang cilik, perang Badar iki cilik. Walaupun yang meninggal 1000 orang, yang walaupun yang meninggal menjadi syahid 10.000 orang pun, itu masih perang kecil. Ada perang yang lebih besar daripada perang Badar. Sahabat bertanya, nopo niku Kanjeng Nabi? Perang melawan hawa nafsumu sendiri. Anda perang menahan dirimu untuk berbuat maksiat. Kamu perang melawan dirimu untuk menghambat nafsumu, untuk menuruti nafsumu. Itu jauh lebih besar perangnya terlebih melawan dari pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya ribuan. Nah, terbukti bulan Ramadan kemarin setan libur, iblis libur, ya akeh wong maksiat. Yang lebih parah lagi ketika sebulan berpuasa menjelang malam Idul Fitri, takbiran keliling karo ya nah kabeh. Modele piye ora ngerti. Merayakan kemenangan sambil baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi teler. Saorang yang munggah truk, saorang yang muter-muter takbiran karo minum al-ciyuhu wal araku wal takbiru. Iki wong model opo? Puasa selama sebulan, libur begitu. Alhamdulillah, besok Lebaran, besok hari Idul Fitri, pengumuman pemerintah sudah mengumumkan bahwa malam hari ini adalah malam takbir. Ayo, bareng-bareng urunan. Tak kira urunan itu beras go Petra. Tak kira urunan ini go beras Petra. Coba lihat, ayo tuh apa gitu apa? Kopi miring. Buku minuman cap kuntul. Jenengan kok apal? Ya apal, ngaku urip ning Indonesia. Nek aku urip ning Hadramut ya kurang ngerti kuntul. Urip nang Pekalongan wong Jawa ora ngerti. Minum, begitu ayo ke ono takbiran muter-muter keliling sak Wonosobo, munggah truk karo wis ora sadar karo. Iki wong model opo? Diomong waras yo ngerti takbir. Ya, diomong edan ya. Ya rada edan. Nah ini kenapa masih bisa seperti itu? Karena apa? Karena kita selama 11 bulan ini, jenengan dikatakan manusia sukses atau tidak menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, itu tergantung 11 bulan setelah bulan Ramadan. Menungso niku dikatakan sukses, yang dikatakan minal aidin, al-faizin, al-maqbulin, kullu amin wa antum bikhair adalah ketika setelah Anda berpuasa selama sebulan kemarin, sisanya puasa selama sebulan bisa digunakan untuk menjalani hidup selama 11 bulan terhindar dari maksiat-maksiat. Itu baru sukses puasanya.
Bukan orang yang puasa di bulan suci Ramadan itu yang tidak pernah putus sama sekali yang sukses, bukan. Nah itu kewajiban. Tapi buahnya bulan suci Ramadan adalah ketika dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban yang akan datang, Anda tetap istiqomah beribadah kepada Allah, Anda tetap istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah, Anda tetap beriman dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah itu baru dikatakan puasa kita sukses, puasa kita makbul, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buahnya poso selama sebulan, iso nggo sangu urip selama 11 bulan. Dan makanya jenengan-jenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, apa yang telah biasa jenengan laksanakan di bulan suci Ramadan dipertahankan. Ojo cuman sergap ngaji di bulan suci Ramadan, begitu masuk bulan Syawal, Al-Quran menjadi pajangan maneh. Oh gayane nek nang omahe-omahe Quran ono 5 dipajang tok ora tau diwaca. Diwacane kapan? Tanggal 1 Ramadan. Makanya kalau menjelang malam takbir niku patah Quran sing nangis. Cuma bedanya jenengan enggak dengar suara nangisnya Quran. Quran niku nangis. Kalau sudah menjelang malam takbir, menjelang malam Idul Fitri, Quran do nangis sedaya. Sebabnya napa? Sebabnya Quran sadar, ya Allah, sedelok maneh aku dadi pajangan omah maneh. Ora bakal diwaca maneh, aku bakal diwaca maneh mengko tahun ngarep nek wis tanggal 1 Ramadan. Wong ngono sapa coba yang ngono. Orang ngono sapa jangan seperti itu. Hasilnya di bulan Ramadan kemarin tetap kita jalankan untuk kehidupan kita selama setahun ke depan. Dengan modal Ramadan, hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, taraf hidup kita menjadi imannya lebih baik, mahabbah kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, berkahnya bulan suci Ramadan. Ya kan itu. Ramadan ki ojo cuman digawe cuman bulan ibadahnya cuman Ramadan tok. Kemana ana wong munggah masjid cuman setahun pisan loh. Ana wong ngene. Munggah masjid nek cuman Idul Fitri tok. Poso atau melu poso, takbir semrawut. Begitu nang masjid di bulan poso sarungnya BHS anyar, baju koko anyar, saking senengnya mereknya ora diucul. Mereknya sih tetap ditempel ora dilepas. Meski mereknya ora dilepas dan ngerti ini anyar. Sholat nang ngarep Allah. Kalau TV ini viral, di YouTube itu kan viral. Orang tahu sholat nang masjid bagaimana? Gayane mau sholat begitu sok, Allahu Akbar. Wong takbir iki ping 7. Nek sholat Idul Fitri kan rakaat pertama ping 7 takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing ora wong iki menungso hamba Allah siji. Ora tau sholat. Gayane Allahu Akbar. Langsung rukuk, langsung sujud. Ngisin ke umat dengan Nabi. Begitu noleh kok sik ngatur mana? Ya nah kabeh. Inilah bahayanya. Makanya jenengan hasilnya di Ramadan kemarin, ibu-ibu, terutama bapak-bapak, anak orang-orang tua yang sudah punya anak, ayo jenengan harus menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita. Sebelum kita menjadi suri tauladan untuk orang lain, kita menjadi suri tauladan untuk putra dan putri kita. Tunjukkan kalau Anda menginginkan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, maka orang tuanya juga harus menunjukkan gaya kehidupan orang yang soleh dan solehah. Nek wong tuwane boten saged maringi contoh teng putra lan putrine, walaupun anak-anak kita dimondokkan di pondok yang hebat, walaupun putra lan putri jenengan ada di pesantren yang top 10 tahun, 20 tahun mondok, begitu dia pulang ke rumahnya mendapati situasi rumah tangganya yang tidak agamis, yang tidak islami, wong tuwane tidak ngurusi syariat Islam, bapak ibunya nabrak syariat Islam, percuma. Walaupun mondok 20 tahun, tetap anak Anda akan mengikuti gaya orang tuanya. Ma fil aba fil abna. Opo sing ditandur karo wong tuane bakal dipanen karo anak-anake. Iku hukum dunia tidak mungkin bisa lepas. Kalau Anda menginginkan anak-anak Anda menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, Anda menginginkan anak-anak Anda berbakti kepada dirimu, maka engkau harus menunjukkan perilaku bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Birru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada anak-anak, kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada diri. Itu tuh sudah pasti terjadi. Sopo sing nandur duren bakal panen
Duren, sapa sing nanggung kentang bakal panen kentang. Lah wong saiki nandur ora gelem, ngerabuk ora gelem, dandane ora gelem, jaluke panen alias jenenge maling. Orang duwe sawah, orang melu tandur kok nantuk panen apa tandurane wong. Namanya al-malingu. Ya. Dan kita nggak ingin jadi orang-orang tua seperti itu. Jangan sampai ketika kita anak-anak kita ditegur oleh orang. Jangan sampai jenengan gadah putra lan putri di luar tidak punya aturan, di luar nggak kenal sama Nabi, di luar dia nggak tahu syariat, ditegur karo wong liya. Le, kowe anak sapa? Wayahe Jumatan ora Jumatan, wayahe salat kok malah dolan nang jopo, ora wayahe salat ora melu berjamaah. Jawaban anak kita jangan sampai begini. Wong tua kok ora tau munggah masjid. Wong bapak saya tidak pernah ngajak saya ke masjid, kok Anda malah ngatur saya. Na'udzubillahi min. Ini banyak terjadi sekarang. Banyak orang mendambakan punya anak yang soleh dan soleha, tapi orang tuanya nggak kenal kepada syariat Allah, nggak kenal kepada Rasulullah SAW. Apa maneh kaum ibu-ibu, nyuruh saya ibu-ibu, dikatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad dawuh, ibu itu adalah al-madrasatil ula. Siapa sekolah apa sekolah pertama kali untuk anak-anak kita adalah ibunya. Anak-anak kita pertama kali mendapatkan pelajaran dari siapa? Dari ibunya. Kalau ibunya nggak ngerti ilmu fikih, ibunya nggak ngerti yang mana yang halal yang haram, ibunya nggak ngerti mana yang membatalkan wudu, mana yang sahnya wudu, mana yang muhrim, mana yang bukan muhrim, anak Anda juga tidak akan bisa mengerti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu itu penting. Makanya jenengan kudu ngertos satu rahasia. Niku kula ngaji kali Habib Lutfi. Habib Lutfi nek dawuh ngeten, kowe tak tuturi yo nang yo. Kowe sawangan dhewe. Jenengan tingali piyambak bahwa mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, mereka-mereka yang mempunyai prestasi dalam ilmu agama luar biasa. Hadratus Syekh Bahasim As'ari, Bawahab Hasbullah, Baholil Bangkalan, Al-Habib Lutfi bin Yahya, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, Al-Habib Abdullah Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ratib Al-Attas, Al-Faqih Al-Muqaddam. Jenengan tingali, mereka semua lahir dari rahim-rahim ibu-ibu yang luar biasa. Mereka menjadi wali-wali Allah, mereka menjadi orang-orang yang berprestasi, mereka menjadi orang-orang yang hebat di dalam ilmu agama. Karena apa? Karena memiliki ibu yang luar biasa. Kunci ini di antaranya. Mondok ke anak hebat, harus anak kita masukkan ke pesantren, anak kita sekolahkan. Kalau memikirkan anak kita menjadi insinyur, kuliahkan dia setinggi mungkin. Tapi jangan lupa, kondisi di dalam rumah tangga sangat menentukan anak-anak kita memiliki sifat seperti apa dan akan bertindak seperti apa, tergantung kondisi di dalam rumah tangganya. Kalau di dalam rumah tangganya tidak pernah dengar suara ayat Quran, di dalam rumahnya tidak pernah dibacakan hadis Nabi, di dalam rumahnya tidak pernah dibacakan riwayat orang-orang soleh, tidak pernah dikenalkan kepada ulama, bahkan di dalam rumahnya tidak ada gambar-gambar atau foto-fotonya para aulia illah, yang ada di rumahnya hanya andin ikatan cinta. Ada apa teman-teman? Bahaya itu. Itu sangat bahaya rumah tangga modelnya. Saya itu bukan berarti para ulama, para habaib melarang kita nonton TV, boten. Saya juga punya TV di rumah. Anak saya juga nonton TV, tapi sebagai orang tua harus membatasi hiburan, harus. Nih jenengan cinta kepada putra dan putri jenengan, kasih aturan dia. Kamu boleh nonton TV dari jam sekian sampai jam sekian. Dari jam sekian sampai jam sekian, TV wajib mati, kamu wajib ngaji. Itu. Loh, beliau ini Mbah Hasim As'ari, Bawahab Hasbullah, Baholil Bangkalan, itu hidupnya menjadi wali Allah seperti itu, bukan masa mudanya foya-foya, bukan masa mudanya main PS terus, bukan sibuk update status yang TikTok itu. Wong saiki wedok-wedok ayu-ayu, pakaiannya rapi-rapi, malah melaku mundur. Nang TikTok tuh, kayak wong edan, tonet. Piye? Apa boten? Sing lanang kepelahan, kowe juga podo lanang mana? Sami mawon lanang wedok lan. Nek wong lanang kene nang jembatan nang ndiyen. Orang ini. Nang jembatan foto. Iya.
Iya kan? Edan kalau sing duwe aplikasi TikTok. Masya Allah. Ibu-ibu ngono barang. Arisan malah orang pengajian arisan orang ngrungokne pengajian nih malah sibuk. Ngesuk nggo tas merek apa? Tutuk kene wong Pekalongan. Muslimat Pekalongan koyo ngono. Ngesuk tasnya kembaran ya. Ngesuk kowe nganggo kalung ora? Gelange sing pengen tuku bareng dienggo ya, saya umroh bareng. Kuwi ini ceramah to ngomong dalil. Allah Taala sing ngene ngobrol. Kalimu kalungmu pira yo? Gelange apik ki modele tuku nang ndi? Upload di YouTube, upload di Facebook, upload di WhatsApp, upload di TikTok. Ini model muslimat zaman now. Betul nggak? Ngono, jenengan setiap upload di media sosial, anak-anak jenengan nonton. Anak-anak kita lihat loh. Oh ibuku nek pengajian boleh update status. Anaknya nek teko pengajian apa yang dilakukan? Ya update status. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya kecuali buahnya dipedot-dodot. Gimana? Tapi anak itu adalah gambaran kehidupan orang tuanya. Dikatakan bahwa anak itu adalah gambaran kehidupan orang tuanya. Makanya saya pernah menulis di dalam satu status saya status di Facebook saya mengatakan bahwa di masa kecil kehormatanmu ada pada orang tuamu, tapi di masa tua kehormatan orang tuamu ada pada dirimu. Catat nih, serius. Di masa kecil kehormatanmu ada pada kedua orang tuamu, tapi di masa tua kehormatan orang tuamu ada pada dirimu. Balik itu. Lo kok sakit ngeten kan gue? Banyak tentang mereka nek wonten anak kiai, anak ulama, anak pejabat, anak gubernur, anak presiden. Walaupun jenengan boten tepan, niki sinten? Oh niki putrane kiai niku langsung Gus diambung tangannya. Loh, bikin apa? Bikin berkah dari orang tuanya. Berarti kehormatan anak ini katut sama orang tuanya. Padahal jenengan nggak pernah ngaji sama dia, jenengan belum tahu kadar ilmunya. Kita nggak tahu ini orang alim apa enggak. Asal ini anaknya orang alim, anaknya orang terpandang, anaknya pejabat, anaknya gini, kita hormat langsung. Monggo. Tangan ini jempolnya terlalu bang. Kenapa kita bisa begitu? Kita hormat sama orang tuanya. Berarti anak ini terhormat sebab orang tuanya terhormat. Tapi begitu orang tuanya sudah nggak bisa apa-apa, maka nama orang tuamu tergantung kelakuanmu. Kalau Anda di masa dewasa, Anda bisa menjadi orang yang bermanfaat, Anda menjadi orang yang mulia, maka orang tuamu juga akan mulia karena kelakuan dirimu. Wah, ini anaknya sopo, kok alim, kok akhlaknya luar biasa, kok pintar, kok luar biasa. Wah, ini putranya Pak Niku, Masya Allah. Bapaknya tadi nggak pernah dipanggil ustadz, bapaknya tadinya nggak pernah dipanggil mbah, bapaknya tadi nggak pernah dipanggil kiai, tapi karena anaknya jadi kiai, bapaknya dipanggil mbah. Putra jenengan wonten tangan iki. Mbah, putra jenengan wonten mboten. Padahal bapaknya bukan siapa-siapa, tapi bapaknya terhormat gara-gara anaknya menjadi anak yang mulia. Itu yang kita harapkan. Makanya kula dawuh teng putih-putih, ono anak kiai dadi kiai biasa. Nek anake wong alim dadi alim biasa. Kalau anaknya orang hebat jadi hebat biasa. Tapi kalau ada anak yang menjadikan orang tuanya hebat, itu baru luar biasa. Kalau ada anak yang bisa ngangkat derajat orang tuanya, baru itu istimewa. Tak paringi contoh setunggal. Orangnya sudah meninggal, makanya saya cerita. Beliau saudara saya anggap beliau adalah adik saya sendiri, karena hidup sama saya lama. Beliau almarhum Kiai Haji Abdullah Sa'ad, pengasuh pondok pesantren Al-Insaf Solo, Jawa Tengah. Beliau salah satu kiai muda, meninggalnya belum ada 40 tahun. Meninggalnya umurnya 39 tahun, 1 tahun yang lalu. Muhibbinnya sama Rasulullah jangan ditanya, ilmu kitabnya jangan ditanya, para habaib mencintai beliau, para kiai mencintai beliau, ulama-ulama mencintai beliau. Mohon saya nggih, saya nggak akan bicara masalah profesinya. Jenengan ngertos. Bapaknya dulu tukang batu. Orang nggak punya, kesana kesini naik sepeda ontel, naik piton ontel, nggak dikenal orang.
Ki Abdullah saat ini saya dulu kalau manggil dia sebelum jadi kiai, saya kalau manggil dia Dul. Umurin ngisor gua. Urung dadi kiai. Dul, ini tuh. Come here. I want talk to you. Come here. Tunggu. Kerjaannya asli, saya nggak nambah-nambah. Kerjaannya beliau, Allah rahmat, Ki Abdul Saad, kalau mau tidur harus mijeti saya dulu. Serius. Beb, saya tidak akan pernah tidur sebelum saya mijeti jenengan. Kalau pingin barokah jenengan, ini cucu itu. Pun beb, alhamdulillah kalau tak sarik tidur. Tiap malam kerjanya. Tinggal di rumahnya Habib Lutfi. Setiap hari tamone Habib Lutfi, kucingnya Habib Lutfi nggak diregani. Ngabdi itu dalamnya Habib Lutfi, ngasai piring, nyapu, ngepel, pakaiannya biasa. Tapi setiap Habib Lutfi ada apa masalah sedikit apa, ada unek-unek sedikit tentang kitab yang dipanggil dia. Abdullah, tunggu. Bikin yang kitab, ono permasalahan kok gini. Menurut kopi, ngeten. Orang biasa nggak punya, motor aja nggak punya. Subhanallah, karena ngabdinya sama Habib Lutfi luar biasa. 4 tahun di rumah Habib Lutfi, sama saya tinggal 4 tahun. Mau di Pekalongan diparingi foto papat kali Habib Lutfi. Dipanggil, ya Abdullah, mrene. Kowe wis wayahe metu saka omahku. Kowe bali. Tapi ojo bali nang Kudus, rumahnya di asli Kudus. Kamu jangan pulang ke Kudus. Iki tak sangone foto papat. Batu merah 4. Ora ngerti foto iki batu merah. Ngerti batu merah mboten ya? Nek ngerti ya tak kirimi rong truk rumah itu. Amin. Bangun rumah. 4 batu merah dikasih sama Habib Lutfi. Beliau begini, bah niki kanthi nopo? Ojo takon do mulih. Engko ana manfaate. Tapi kok aja mulih nang Kudus, mulih nang Solo. Solo, Bah. Kula boten gadah sederek teng Solo. Wis kowe nang Solo wae, engko ana wong sing ngenteni kowe nang Solo. Ana sing jemput kowe. Nggih, sampean wa taatan. Derek mawon dawuh guru. Murid yang bagus tuh begitu. Ojo kakek takon. Dikon karo gurune, kowe mau sediki, tak idain apa? Murid kalau diantem ini kan. Kaya ora percaya karo guru. Kowe nek bal salat maca niki. Fadilahe napa? Fadilane ben kowe ra kentir. Ben kowe ra edan. Dia Abdullah Saad, sami'an wa ta'atan. Pulang dia dari Pekalongan ke Solo. Subhanallah, begitu nyampe Solo dia bertemu dengan salah satu orang, saya tidak sebut namanya karena orang masih hidup. Bertemu dengan salah satu orang kiai. Loh, jenengan kan teng dalamnya apa niku nggih? Dolah Saad pun ini. Nggih. Lah jenengan tembut di saniki. Aku niki kula bingung. Pokoke kula didhawuhi Habib Lutfi teng Solo. Dawuh Habib Lutfi teng Solo mangke wonten sing jemput kula. Berarti jenengan dereng gadah griya teng mriki. Dereng. Pun jenengan teng griya kula gadah TPQ. Saya punya tempat pengajian Al-Qur'an anak-anak, durung ono sing ngajar. Pripun nek jenengan sing ngajarin niku? Nggih, bismillah. Ngajar, subhanallah. Ini berkahnya nganut sama guru. Ngajar di TPQ, subhanallah, begitu ngajar di TPQ, satu waktu dia disuruh ceramah temu salat, ceramah syai. Kan pernah ceramah teng mriki nggih. Teng Wonosobo. Aja turu. Biasa ngobrol malah turu, malah aku melu turu nang kene. Sampean jangan terkesima lihat wajah saya biasa. Salam Nabi Muhammad. Beliau pernah berapa kali acara di Wonosobo, ceramahnya hebat luar biasa. Subhanallah, karena dia baktinya sama orang tuanya luar biasa, baktinya sama gurunya luar biasa. Satu waktu singkat cerita dia dikasih wakaf, tanah wakaf sekitar 1,5 hektar, luas. Begitu dia dapat tanah wakaf, subhanallah, para habaib semua mendukung, Habib Solo. Di antaranya sinten guru kula lan panjenengan sedaya, Habib Syekh. Itu ketika peletakan batu pertama pembangunan pondoknya, peletakan batu pertamanya Habib Syekh niku boten diundang, boten disuwuni kali Abdullah datang dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena cinta sama Abdullah Saad. Lah dolah besok sing peletakan batu pertama aku nggon. Habib Syekh hadir peletakan batu pertama di tempat itu. Pondoknya luar biasa, dikenal orang, dicintai habaib, dicintai pemerintah, dicintai TNI, dicintai polisi, dicintai semua orang. Akhirnya pondoknya menjadi pesantrennya ratusan. Ceramahnya di mana luar biasa. Sakniki bapaknya yang tadi nggak dikenal orang, setiap jalan dimanapun orang setiap ketemu bapaknya kita saat ngeten. Bah, ndak putih bah, sehat bah, monggo pinarak bah. Padahal biar orang-orang yang kenal. Nah, kalau kita menjadi orang model seperti Abdullah Saad almarhum ini, itu hebat, luar biasa.
Kenapa? Karena dia menjadi orang alim, menjadi orang yang berprestasi, menjadi orang yang punya derajat, bukan diangkat oleh orang tuanya, tapi dia yang mengangkat derajat orang tuanya. Dan kita berharap di Wonosobo ini banyak muncul orang-orang model seperti itu. Kenapa saya bicara seperti ini? Anda jangan pernah pesimis kalau Anda bukan anaknya kiai. Anda jangan pernah putus asa kalau Anda bukan anaknya orang alim. Anda jangan pernah putus asa kalau Anda bukan anaknya orang yang mulia. Anda jangan pernah putus asa kalau Anda punya orang tua tidak dikenal orang. Teruslah belajar, teruslah mengabdi kepada gurumu, teruslah mencintai Nabi Muhammad, dan punya cita-cita keluarga saya akan saya angkat derajatnya dengan prestasi saya di dalam khususnya agama Islam, agamanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Langeten niku, ayo. Ini waktunya kita nggak santai-santai. Dawai Habib Lutfi putih-putih, pemuda zaman sekarang harus lebih hebat daripada pemuda zaman dulu. Santri mau zaman sekarang harus lebih hebat daripada santri zaman dulu. Kenapa? Karena tantangan santri zaman sekarang itu jauh lebih besar ketimbang tantangan santri zaman dulu. Tantangan kita ke depan itu jauh lebih berat daripada santri-santri zaman dulu. Nyuwun sewu, nek Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, tantangannya hanya memerdekakan negara Republik Indonesia. Perang melawan Belanda, perang melawan Jepang, piye corone negara Indonesia harus merdeka. Bagaimana negara Indonesia harus bebas dari penjajahan. Selesai. Tapi Mbah Wahab Hasbullah zaman sekarang, Mbah Hasyim Asy'ari zaman sekarang, kita sebagai penerusnya, jauh cobaan kita lebih banyak. Zaman Mbah Hasyim belum ada narkoba, zaman sekarang narkoba di mana-mana. Zaman Mbah Hasyim, zaman Mbah Wahab, urung ono model maksiat merajalela seperti sekarang. Maksiat zaman sekarang bisa diakses dari handphone kita. Maksiat zaman sekarang bisa diakses dari kamar kita, bisa diakses oleh anak-anak kita dengan mudah, bisa dilihat oleh anak-anak kita dengan gratis sekarang. Itu tantangan kita. Bagaimana caranya para pemuda-pemuda Nahdien sekarang, pemuda-pemuda ahli sunnah wal jamaah sekarang harus bisa menjawab tantangan bangsa, tantangan umat dan